Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi dakwah yang dibimbing oleh Dr. Yayu Fauzia, SAG. Nah, perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Tasabila Jamari dan teman saya Hasrin Maratus Syifa. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi dakwah. Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tentang lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan. Sedangkan strategi pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana teknik atau cara operasionalnya. Pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu usaha atau proses untuk mengajak umat manusia dengan cara yang bijaksana sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah untuk bertujuan mengubah kondisi umat manusia dari yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik dengan tujuan memperoleh kebajikan dan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab. Kata dakwah sendiri merupakan bentuk masdar dari kata da'a, ya'du dakwatan, yang artinya telah mengajak, sedang mengajak, dan ajakan. Ketiganya merupakan mauzun atau yang menyerupai dari wazan dalam kurung timbangan dari kata fa'ala yaf'ulu fa'lan. Next, bentuk-bentuk strategi dakwah ada 3. Yang pertama, dakwah bil jamaah, dakwah secara berjamaah, itu yang pertama. Yang kedua, dakwah bil fardi atau dakwah secara sendiri. Yang ketiga, dakwah online atau dakwah bid tadwin. Oke, di sini saya akan menjelaskan dakwah bil jamaah dan dakwah bil fardi. Untuk yang dakwah online akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syifa. Oke. Nah, yang pertama, dakwah bil fardi. Yang dimaksud dakwah secara sendiri yaitu dalam berdakwah atau mengajarkannya harus dimulai dari dirinya sendiri. Islam menganjurkan ketika mengajak orang lain, maka dirinya sendiri harus lebih dahulu menjalankannya, atau lebih simpelnya yaitu menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang diri dari mereka untuk membina hubungan lebih erat dalam rangka menuntunnya ke jalan Allah. Yang kedua ini dakwah bil jamaah, dakwah secara berjamaah. Dakwah secara berjamaah ini bisa dijelaskan dakwah dengan perbuatan nyata, di mana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui bentuk pengucapan lisan dan tindakan amal nyata sebagai keteladanan para jamaah. Ya, itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dakwah online. Di sini dapat dijelaskan bahwa dakwah online itu
dakwah yang disebarkan melalui pola tulisan, baik dalam menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Karena adanya kecanggihan teknologi dewasa ini, banyak para dai yang tidak hanya melakukan dakwah melalui tatap muka, face to face, ataupun melalui pengajian-pengajian di masjid, tapi sekarang banyak dai yang melakukan dakwah melalui media online, karena dengan dakwah melalui media online merupakan dakwah yang memiliki potensi besar. Karena dengan melalui media online kita dapat mencangkup lebih banyak jamaah-jamaah di seluruh dunia, di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, sehingga kita lebih banyak dapat menyebar nilai-nilai Islam hingga seluruh pelosok negeri maupun seluruh dunia. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen dakwah. Dalam manajemen dakwah perlunya adanya fungsi-fungsi tersebut, yaitu fungsi-fungsi POAK yang biasa disebut POAK, yaitu yang pertama yaitu planning, kedua organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning. Planning ini disebut dengan perencanaan dakwah tahtih dalam manajemen dakwah. Perencanaan atau planning tersebut merupakan proses penyusunan dan penetapan tujuan dan bagaimana menempatkan atau proses identifikasi yang mana Anda bagaimana cara menempuh dan menuju tujuan yang akan kita tuju tersebut. Jadi dengan adanya planning kita dapat tahu apa saja yang akan kita tuju, apa saja yang harus kita rencanakan, persiapkan dalam dakwah tersebut. Dalam penerapan planning tersebut minimal ada 6 unsur pokok, yaitu unsur tindakan. Yang pertama unsur tindakan atau kegiatan, yang kedua unsur tujuan yang ingin dicapai, yang ketiga unsur lokasi, tempat pelaksanaan, yang keempat yaitu unsur waktu yang diperlukan, yang kelima unsur tenaga pendukung sebagai pelaksana, yang keenam yaitu unsur teknis yang akan digunakan. Dan kemudian selanjutnya yaitu organizing atau perorganisasian, yaitu yang dalam manajemen dakwah disebut dalam tahzim, yang disebut dengan tahzim. Dalam pandangan Islam, organizing bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi organisasi ini lebih menekankan bagaimana pekerjaan yang dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis, sehingga tujuan dari manajemen dakwah tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi actuating atau pergerakan atau pelaksanaan. Penggerakan dakwah ini merupakan inti dari manajemen dakwah, karena pergerakan ini merupakan action dari perencanaan yang telah diambil tersebut. Dalam proses ini, semua aktivitas dalam dakwah dilaksanakan dan aktivitas yang direncanakan direalisasikan. Fungsi ini dilaksanakan langsung oleh pelaku-pelaku dakwah. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini adalah suatu proses di mana manajer atau orang yang memanage dari manajemen dakwah ini ingin mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan dakwah tersebut yang
kegiatan dakwah yang telah dilakukan telah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang dicapai. Dalam manajemen dakwah, fungsi ini disebut dengan pengendalian atau evaluasi dakwah. Jadi tujuan dari controlling ini adalah mengawasi jalannya dakwah tersebut dan mengetahui dan mengevaluasi apa-apa saja yang mungkin kurang dalam kegiatan dakwah tersebut, sehingga dapat untuk waktu selanjutnya dapat memperbaiki lebih baik lagi, memperbaiki lebih banyak lagi usaha-usaha yang harus dilakukan dalam kegiatan dakwah tersebut. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Itu adalah bentuk strategi dakwah yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf atas kurangan ilmu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.